Halo Bunda Kanya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Bunda Kanya mengenai VBAC. Penasaran kan apa itu VBAC? VBAC adalah Vaginal Birth After Cesarean Section. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya nih Bunda Kanya mau melahirkan normal setelah operasi, nah itu bisa kita lakukan. Yang pertama, dipastikan dulu posisi kepala bayinya di bawah. Ya, jadi kalau Bunda Kanya pengen untuk persalinan normal setelah operasi, jadi dipastikan posisi bayinya tuh kepalanya di bawah panggul ya. Kemudian persyaratan berikutnya itu kita lihat dulu nih bekas operasinya bagaimana. Jadi yang disarankan untuk VBAC adalah kalau dulu sayetannya dia transversal, bukan yang vertikal. Berikutnya adalah bayinya, apakah bayinya ideal atau enggak. Ya, jadi diupayakan untuk bisa persalinan normal setelah operasi bayinya tidak terlalu besar, yaitu kisaran sekitar 2,5 hingga 3,5. Tapi memang ada beberapa literatur yang bilang bahwa kalau bisa jangan makrosomia. Jadi makrosomia itu artinya bayinya besar. Nah, bayi besar di kita dianggap kalau sudah lebih dari 4 kilo. Berikutnya adalah kita pastikan dulu nih panggulnya, Mam. Ya, Bunda Kanya ya. Jadi nanti kita akan lakukan pemeriksaan panggul, dipastikan panggulnya luas. Nah, kalau panggulnya luas, misalnya bayinya juga ideal, nah kita bisa upayakan. Kemudian berikutnya adalah tidak ada yang menghalangi. Apa itu? Biasanya yang menghalangi itu adalah ari-ari atau yang disebut dengan plasenta. Nah, itu bisa disebut dengan istilah placenta previa. Ya, jadi upayakan kalau untuk persalinan, jadi kalau bayi turun nggak ada yang menghalangi dia, jadi nggak ada terjadi pendarahan. Kemudian untuk persyaratan berikutnya nih, persyaratan berikutnya yaitu jarak lahiran sebelumnya ya. Jadi memang yang dianjurkan kalau Bunda Kanya setelah operasi, kalau misalnya mau punya anak lagi, disarankan kalau bisa minimal 2 tahun ya. Jadi paling nggak untuk proses pengembalian untuk pemulihan dari rahimnya. Untuk resikonya yaitu bisa terjadinya ruptur uteri. Nah, apa itu ruptur uteri? Ruptur uteri atau uterus adalah robekan dari rahim. Jadi pada saat Bunda Kanya misalnya pada saat rahimnya nih ya, kan dilakukan sayatan tuh untuk melahirkan bayi, kan kita lakukan penjahitan. Nah, daerah yang kita lakukan penjahitan itu ada resiko terjadinya robekan, jadi kebuka dia. Untuk tahu nih tanda-tanda dari ruptur uteri itu apa? Ya, robekan rahim biasanya ya terasa perutnya awalnya tuh sakit terus sakit ya, nggak bisa tertahankan, jadi nggak ada berhentinya nih Bunda Kanya ya, jadi dia kontraksi terus menerus, kemudian tiba-tiba dia langsung hilang nyerinya. Nah, itu jangan-jangan rahimnya udah kebuka tuh ya, jadi Bunda Kanya sudah nggak rasa sakit sama sekali, itu hati-hati tuh seperti itu. Nah, selain itu yang bisa kita lihat itu dari pipisnya. Biasanya kita kalau misalnya mau VBAC kita akan pemantauan ketat, lihat urinnya. Jadi kita bisa juga pasang selang kencing untuk melihat apakah ada tanda-tanda kemerahan. Kalau misalnya ada tanda-tanda kemerahan, dikhawatirkan bahwa sudah terjadi robekan di dinding rahim. Oleh karena itu, Bunda Kanya kalau misalnya mau lahiran pun, kalau misalnya bekas operasi juga nggak bisa di tempat fasilitas biasa ya. Jadi minimal itu di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Karena kalau ada apa-apa, jadi bisa tindakannya lebih cepat. Misalnya nih Bunda Kanya, kalau ada robekan, ada tanda-tanda robekan di rahimnya, nah kita akan melakukan tindakan segera, yaitu misalnya dengan operasi ya, karena dihindari itu. Karena dengan robekan rahim, pendarahan hebat bisa menyebabkan bayinya yang perburukan dan hingga ancaman nyawa ke Bunda Kanya.